Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video pembelajaran ini kita bakalan membahas pertemuan kedua, yang dimana untuk pertemuan kedua di video ini kita bakalan membahas tentang beberapa tag dan HTML dasar pada script HTML untuk modul web application. Nah, lalu untuk agenda pertemuan pada video kali ini kita nantinya bakalan membahas dan mempraktekkan beberapa tag yang ada pada HTML, yaitu ada HTML headings, lalu ada HTML paragraph, lalu HTML styles, HTML text formatting, dan ada HTML colors. Nah, untuk video kali ini kita langsung saja ke aplikasi Visual Studio Code-nya. Nah, oke. Jadi di sini saya bakalan membuat sebuah folder pada file untuk si HTML-nya. Tujuannya apa? Biar aplikasi atau script si HTML-nya bisa terkumpul menjadi satu dan bisa tersusun dengan rapi. Nah, oke. Jadi di sini saya bakalan open folder yang nantinya foldernya bakalan saya create. Teman-teman bisa pakai open di sini ataupun bisa pakai file yang ada di sini. Jadi bisa klik open. Lalu di sini saya bikin sebuah folder namanya web application. Saya create. Lalu di dalamnya saya bikin lagi nih folder HTML basic. Lalu saya open. Nah, oke, di sini kita sudah masuk ke dalam folder si HTML basic tadi. Nah, tetapi di dalam HTML basic ini masih belum ada file yang ready atau yang di-create oleh si usernya. Nah, sekarang kita create dulu sebuah file sini, atau juga bisa pakai file, new file. Lalu saya save terlebih dahulu. Save. Lalu untuk formatnya kita ganti jadi HTML. Lalu di sini saya bikin pertemuan _1. Oke, lalu kita save. Nah, oke, pertama kita bakal bikin dulu tag HTML-nya. Lalu di sini saya bikin tag untuk head. Lalu di sini kita bikin body. Lalu di sini kita bikin title. Lalu untuk title-nya saya kasih nama HTML tag basic. Oke, kita save. Oke, sekarang kita coba buka terlebih dahulu filenya. File si HTML ini di browser. Jadi saya buka file terlebih dahulu. Tadi di application. Lalu di sini saya klik kanan saja open with di Google Chrome. Oke. Jadi di sini file HTML kita sudah kita create di sini di Visual Studio Code-nya. Lalu sudah bisa berjalan juga di browsernya dengan title di sini ada HTML tag basic.
Nah, sekarang kita bakalan masuk terlebih dahulu ke tag pertama. Tadi di modul pertamanya itu, tag pertamanya kita bakalan membahas tentang, pertama kita bakalan bahas dulu tentang HTML headings. Oke, kita kembali ke Visual Studio Code-nya. Oke, jadi HTML headings ini berfungsi untuk membuat header, yang dimana untuk heading ini ukurannya kita bisa atur sesuai dengan kebutuhan. Seperti pertemuan sebelumnya, saya juga sudah mempraktekkan sedikit tentang si HTML heading ini, yang dimana misalkan kita bisa bikin sebuah heading sesuai dengan kebutuhan dan ukurannya. Misalkan di sini ada H1, yang dimana untuk heading ini semakin kecil nilai dari headingnya, maka ukuran si heading itu, ukuran font heading atau teks heading itu bakal semakin besar juga. Misalkan di sini saya bikin heading 1. Nah, lalu di sini ada 2. Oke. 3, 4, 5. Nah, oke. Jadi di sini saya bikin ada 6 heading, yang dimana antara ke-6 heading ini ukurannya bakalan berbeda-beda. Semakin besar nilai tag H1-nya. Contohnya di sini ada H1, maka ukurannya juga bakal semakin besar. Nah, di sini ada H6, nanti ukurannya bakalan semakin kecil. Nah, jadi teman-teman bisa mengatur dan menyesuaikan ukuran untuk heading dari suatu teks sesuai dengan kebutuhan sebuah web. Nah, kalau kita jalankan di browser, nah kalau kita reload, misalnya bakalan, oke, kita save terlebih dahulu. Nah, sekarang kita reload, nah hasilnya bakalan seperti ini. Jadi semakin kecil nilai dari H1-nya itu, dia bakalan semakin besar. Nah, semakin besar nilai dari tag-nya, H6, maka dia juga bakalan semakin kecil. Seperti itu. Nah, selanjutnya kita juga bisa membuat, kita juga bisa membuat sebuah paragraf di sebuah HTML. Nah, kita contohkan terlebih dahulu. Di sini saya cari aja di Lorem Ipsum generator. Nah, oke, di sini saya di sini saya copy saja ini. Di Lorem Ipsum ini adalah salah satu dummy teks yang bisa teman-teman gunakan untuk ya teks dummy. Oke. Oke, di sini kita contohkan dulu tanpa paragraf, hasilnya bakal seperti apa. Oke, kita save, kita reload. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Jadi si HTML itu tidak bakal membaca kalau ini adalah sebuah paragraf. Misalkan kalau kita tambahkan lagi paragraf, misalkan di sini, padahal ini adalah paragraf yang berbeda. Berarti di sini saya enter atau saya copy, saya paste di sini, saya save, saya reload lagi. Nah, si HTML ini bakal membaca kalau itu bukan paragraf baru.
Padahal seharusnya kita pengen si teks ini, teks yang kita paste barusan itu adalah paragraf baru. Nah, jadi di sini si HTML tidak membaca kalau itu adalah paragraf baru. Nah, misalkan kalau kita pengen menjadikan dia itu paragraf, kita tinggal menambahkan tag atau tag P di sebelum tulisan tadi. Misalkan kita mau oke, saya kontrol itu dulu. Oke, di sini kita tambahkan tag P. Jadi P itu tag-nya berfungsi untuk menentukan sebuah teks itu adalah paragraf. Save, lalu kita reload. Oke, ya sebenarnya tidak ada perbedaan sih antara kalau kita pakai satu paragraf antara menggunakan tag P dengan tanpa tag P. Tetapi kalau kita butuh membuat sebuah paragraf, itu bakalan mempengaruhi sekali untuk tampilan dari si webnya. Oke, kita copy. Oke, saya enter, lalu saya paste di sini. Oke, di sini saya kasih tag P. Lalu di akhirnya juga. Kita reload. Oke, jadi di sini ada dua paragraf yang membedakan antara satu paragraf ini dengan paragraf ini. Nah, makanya nanti teman-teman bisa bikin sebuah header untuk artikel, misalkan di sini saya kasih heading-nya. Misalkan contoh, saya pakai heading A3 misalkan. Saya reload lagi. Nah, saya bakal seperti ini. Jadi teman-teman bisa bikin artikel. Nah, artikel seperti ini header-nya. Nah, dan ini adalah isi dari teksnya. Ataupun juga bisa dibikin seperti ini, misalkan satu. Nah, kita bisa bikin artikel seperti ini jadinya. Akhirnya bakal seperti ini. Jadi fungsi dari paragraf itu dia bakal membedakan antara satu paragraf atau paragraf ini dengan paragraf ini. Nah, makanya kalau misalkan tanpa pakai paragraf, dia bakal menyatu jadinya. Antara satu paragraf ini dengan paragraf ini bakalan menyatu. Seperti itu. Oke, selanjutnya kita masuk ke tag. Nah, selanjutnya kita bakal masuk ke HTML styles. Jadi HTML style itu kita bisa mendesain sebuah HTML atau teks pada HTML itu sesuai dengan keinginan kita. Seperti contohnya, kita bisa mengganti warna dari sebuah teks pada HTML.
Nah, oke, di sini di dalam tag ini sebenarnya kita bisa menambahkan yang namanya atribut, yang dimana atribut itu adalah salah satu script di luar dari tag itu sendiri. Contohnya kayak style, yang dimana kita bisa mengganti warna dari si teks tersebut. Misalkan di sini saya tambahkan color, lalu misalkan colornya bisa kita ganti jadi red di sini. Kita save, kita reload lagi. Nah, teks tersebut bisa berganti menjadi warna merah. Lalu ini juga bisa kita ganti, misalkan style, misalkan di sini kita juga bisa ganti font. Oke, kita ganti colornya saja. Maka di sini saya ganti jadi blue. Nah, di sini di tag P-nya kita juga bisa ganti menjadi brown. Kita juga bisa ganti colornya misalnya brown. Nah, bakal bentuknya seperti ini. Walaupun di satu sisi teman-teman juga bisa nantinya mengatur color dari sebuah teks ini menggunakan CSS. Nah, mungkin nanti di pertemuan selanjutnya kita bakal membahas tentang bagaimana implementasi si style ini dalam CSS. Seperti itu. Nah, ataupun di paragraf ini kita bisa mengganti ukuran dari fontnya, misalkan font size, misalkan mau diganti menjadi 20 pixel atau px, kita save. Nah, ukuran dari font dari paragraf itu bakalan berubah. Seperti itu. Nah, oke, selanjutnya kita bakalan setelah HTML style, kita masuk ke HTML text formatting. Nah, yang dimana pada HTML text formatting ini, teman-teman bisa membuat sebuah paragraf ataupun bahkan sebuah kata atau kalimat itu menjadi style atau formatting tertentu, misalkan kayak bold, italic, lalu bisa superscript dan sebagainya. Nah, oke. Contohnya misalkan di sini saya pengen bikin si lorem ipsum, kata lorem ipsum pertama ini saya jadikan bold. Nah, teman-teman bisa bikin di sini bold. Caranya itu bisa pakai tag B di sini. Lalu kita kasih tag B penutup. Kita save. Lalu di sini kita reload. Nah, jadi lorem ipsum di kata lorem ipsum pertama ini bakalan menjadi bold. Ataupun kita juga bisa bikin italic. Kita tinggal tambahkan I saja. Kita save. Oke, jadi si kata pertama lorem ipsum ini menjadi bold dan
italic. Ataupun kita juga bisa menjadikan dia sebagai subscript. Jadi contoh subscript itu seperti bilangan berpangkat. Misalkan di sini saya pengen bikin is pangkat, misalkan di sini ada x pangkat 2 sama dengan 3x pangkat 2 tambah x misalkan. Nah, X2 ini pengen kita jadikan sebagai bilangan berpangkat. Kita bisa menambahkan script sub di sini. Sub. Lalu ini juga bisa kita tambahkan jadi sub. Subscript. Kita save. Lalu kita reload. Oke, dia menjadi di bawah. Untuk subscript ini dia menjadi di bawah. Tapi kalau misalkan kita pengen dia itu di atas, jadi bilangan berpangkat. Nah, kita bisa menambahkan 3, 1, sampai pangkat 2. Kita bisa menambahkan, misalkan di sini superscript. Oke, coba reload. Nah, oke, jadi di sini dia menjadi berpangkat. Jadi kalau misalkan menggunakan sub, yang dimana sub ini adalah subscript, dia bakalan menjadi di bawah seperti ini. Tetapi kalau misalkan kita pengen dia menjadi angkanya itu menjadi bilangan berpangkat, bisa menambahkan sub atau superscript di karakter atau kalimat atau kata juga bisa seperti itu. Lalu yang terakhir kita bakal mencobakan HTML colors. Jadi HTML colors ini adalah salah satu script yang bisa kita gunakan untuk merubah, bisa itu background dari halaman web kita, ataupun style dari si teks kita. Nah, oke, sekarang kita contohkan terlebih dahulu untuk si background halaman web kita. Jadi misalkan di sini saya pengen bikin background dari si web atau HTML saya menjadi dark gray di sini. Kita save, kita coba reload. Ataupun teman-teman juga sebenarnya juga bisa menggunakan hex code color untuk warna dari si HTML-nya. Karena di sini saya pakai warna kuning misalkan. Ini kita tinggal copy saja nilai hex-nya lalu kita paste di sini. Nah, kita save. Di sini saya reload. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Lalu kita juga bisa memberikan warna per paragraf. Misalkan di sini saya bikin untuk si paragraf pertama ini saya kasih warna ungu di sini, dark magenta. Dari load. Nah, saya bakal seperti ini. Misalkan di sini lorem ipsumnya tidak terlalu jelas, saya kasih misalkan warnanya warna putih. Di white. Dari load. Nah, hasilnya bakal seperti ini. Nah, jadi itu adalah beberapa tag dasar pada HTML yang bisa teman-teman praktekkan terlebih dahulu untuk video kali ini. Oke, sampai di sini video kali ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.